Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum. Kali ini mari kita bahas tentang rahasia besar di balik update Pi Launchpad ya. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Pi Network. Mari kita bahas, teman-teman. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa update Pi Launchpad terbaru bukan sekadar perbaikan fitur? Bagaimana jika sebenarnya Pi Core Team sedang menguji sesuatu yang jauh lebih besar, teman-teman? Sesuatu yang mungkin akan menentukan bagaimana proyek, aplikasi, token, developer, dan bahkan utilitas Pi bekerja di masa depan, teman-teman. Karena kalau kita membaca update ini secara sekilas, yang terlihat hanyalah penyederhanaan proses. Tetapi kalau membaca di antara baris-barisnya, ada petunjuk menarik yang mungkin sedang diberikan oleh Core Team kepada seluruh pionir. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa Core Team repot-repot menyederhanakan mekanisme Launchpad? Kalau tujuannya hanya membuat token tes biasa, sebenarnya mereka tidak perlu melakukan pengujian berkali-kali, teman-teman. Mereka tidak perlu mengumpulkan data dari ratusan ribu pionir. Dan mereka juga tidak perlu mengubah alur berdasarkan perilaku pengguna. Tetapi itulah yang terjadi. Artinya, yang sedang diuji bukan sekedar token, melainkan perilaku ekonomi pengguna, teman-teman. Coba perhatikan, dalam update tersebut, Core Team menjelaskan bahwa banyak pionir merasa bingung dengan sistem sebelumnya. Lalu, sistem dibuat lebih sederhana. Pertanyaannya, mengapa kesederhanaan menjadi sangat penting? Karena jika suatu hari Pi ingin digunakan oleh ratusan juta orang, maka sistemnya tidak boleh hanya dipahami oleh orang yang hanya mengerti kripto. Sistem harus bisa dipahami oleh pengguna biasa, oleh pedagang, oleh pemilik usaha kecil, oleh masyarakat umum, dan menurut saya inilah petunjuk pertama. Pi sedang bergerak ke arah adopsi massal, bukan hanya komunitas kripto, teman-teman. Petunjuk kedua yang lebih menarik adalah munculnya konsep Fair Access Hold. Banyak orang hanya melihatnya sebagai fitur teknis, padahal mungkin ada pesan yang lebih besar, yaitu Pi tampaknya ingin menciptakan distribusi yang lebih merata. Dalam dunia kripto tradisional, sering terjadi yang menang adalah yang punya modal besar. Whale membeli lebih banyak, whale menguasai lebih banyak, whale mendapatkan lebih banyak. Tetapi, dari mekanisme yang sedang diuji ini, terlihat bahwa Pi sedang mencoba mencari keseimbangan. Bukan hanya siapa yang paling kaya, tetapi juga siapa yang paling bisa berpartisipasi, teman-teman. Mengapa ini penting? Karena jika suatu hari ekosistem Pi benar-benar berkembang besar, distribusi yang terlalu terpusat bisa menjadikan masalah, dan mungkin sejak sekarang Core Team sedang menguji cara mengatasinya, teman-teman. Petunjuk ketiga menurut saya justru yang paling besar, yaitu kemunculan token Slice. Kenapa bukan token baru biasa? Kenapa harus dikaitkan dengan aplikasi yang benar-benar berfungsi? Jawabannya, mungkin karena Core Team ingin mengubah cara berpikir komunitas. Selama bertahun-tahun, sebagian besar dunia kripto terbiasa dengan pola token dulu, harga dulu, spekulasi dulu, baru kemudian mencari utilitas. Tetapi dari arah yang terlihat sekarang, Pi tampaknya mencoba membalik urutan tersebut, teman-teman. Aplikasi dulu, pengguna dulu, aktivitas dulu, utilitas dulu, baru token menjadi pendukung ekosistem, teman-teman. Kalau benar demikian, maka ini bukan sekedar Launchpad. Ini adalah laboratorium ekonomi, tempat Core Team menguji hubungan antara pengguna, produk, token, dan utilitas. Perhatikan satu hal lagi. Dalam update tersebut, pengguna aktif aplikasi bisa mendapatkan keuntungan tambahan dibandingkan mereka yang hanya datang untuk ikut token. Mengapa? Karena
Pi tampaknya ingin memberi penghargaan pada kontribusi ekosistem, bukan hanya modal. Ini menarik karena banyak blockchain berbicara tentang utilitas, tetapi tidak semuanya benar-benar menghubungkan aktivitas pengguna dengan distribusi token, teman-teman. Petunjuk berikutnya adalah soal data. Menurut saya, inilah rahasia terbesar yang jarang dibahas, teman-teman. Core team bukan hanya menguji sistem, mereka sedang mengumpulkan data, yaitu data perilaku, data partisipasi, data pengguna, dan data keputusan pengguna, teman-teman. Mengapa data ini penting? Karena membangun ekonomi digital tanpa data ibarat membangun kota tanpa peta, teman-teman. Mereka perlu tahu berapa banyak orang yang mau berpartisipasi, bagaimana mereka membuat keputusan, apa yang membingungkan mereka, apa yang menarik perhatian mereka, dan apa yang membuat mereka bertahan. Semakin banyak data yang diperoleh, maka semakin matang desain ekonomi yang bisa dibangun di masa depan, teman-teman. Lalu ada satu pertanyaan besar. Apakah semua ini ada hubungannya dengan masa depan token-token dalam ekosistem Pi? Menurut saya kemungkinan besar iya. Bukan berarti token yang ada sekarang akan langsung masuk mainnet. Bukan berarti semua proyek otomatis berhasil. Tapi pola yang sedang diuji bisa menjadi fondasi untuk proyek-proyek berikutnya, teman-teman. Bayangkan jika suatu hari nanti ada ribuan aplikasi dalam ekosistem Pi. Masing-masing memiliki pengguna, utilitas, dan kebutuhan token yang berbeda. Maka harus ada mekanisme yang adil untuk memperkenalkan token tersebut kepada komunitas. Nah, Launchpad bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan itu. Dan disinilah saya melihat petunjuk paling besar. Pi mungkin sedang mempersiapkan bukan hanya satu ekosistem, tetapi sebuah pasar aplikasi, sebuah pasar utilitas, sebuah tempat di mana developer bisa membangun produk dan memperoleh pengguna, teman-teman. Kalau benar ke arah sana, maka Launchpad bukan lagi sekedar tempat distribusi token, tetapi gerbang masuk bagi ekonomi aplikasi di dalam Pi Network, teman-teman. Apakah ini berarti sukses sudah pasti? Tidak ada proyek teknologi yang memiliki jaminan sukses, teman-teman. Tetapi yang menarik adalah arah yang sedang diuji. Karena selama beberapa bulan terakhir, hampir semua update Pi memiliki pola yang sama, yaitu tentang App Studio, tentang AI App, tentang developer tools, tentang vibes coding, Launchpad, token utility, dan semuanya mengarah ke satu titik, yaitu membangun ekosistem yang hidup. Jadi, kalau ditanya apa rahasia terbesar di balik update Pi Launchpad terbaru, menurut saya jawabannya bukan token, bukan slice, bukan fair access hold, dan bukan perubahan tampilan. Rahasia sebenarnya mungkin adalah Pi Core Team sedang menguji bagaimana ekonomi digital berbasis utilitas bisa bekerja dalam skala besar. Mereka sedang menguji perilaku pengguna, menguji distribusi, menguji keterlibatan, menguji hubungan antara aplikasi dan token. Dan yang paling menarik, semua itu dilakukan sebelum sistem yang lebih besar benar-benar diluncurkan. Karena bisa jadi yang sedang kita lihat hari ini bukan tujuan akhirnya, melainkan fondasi yang sedang disusun untuk tahap berikutnya dari perjalanan Pi Network. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, berikan komentar yang positif, silakan untuk memberikan masukan, memberikan kritik yang membangun, serta berikan like. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke sesama teman-teman pionir. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.